Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 1915310257. Saya merupakan mahasiswa manajemen dari Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rasio likuiditas, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah seminar manajemen keuangan. Baiklah, kita masuk pada topik pembahasannya. Pengertian rasio likuiditas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, likuiditas adalah perihal yang menggambarkan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang tepat pada waktu jatuh temponya. Sedangkan menurut Fred dan Weston, dikutip dari Kashmir, menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Apa perbedaan likuiditas dan rasio likuiditas? Rasio likuiditas dapat diartikan sebagai alat pengukur dari suatu likuiditas yang diantaranya adalah cash ratio, current ratio, dan quick ratio. 2. Fungsi likuiditas. Likuiditas memiliki beberapa fungsi utama bagi perusahaan, diantaranya 1. Media untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kedua, sebagai antisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, memudahkan nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Yang keempat, sebagai poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Topik pembahasan yang ketiga, yaitu komponen dasar likuiditas. Link dan Leng menyatakan bahwa likuiditas memiliki 3 komponen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya, guna menjaga tingkat likuiditas dan kestabilan ekonomi perusahaan atau organisasi, di mana 3 komponen penting itu adalah 1. Kerapatan, merupakan gap yang terjadi dalam harga yang disetujui dengan harga normal suatu barang. Yang kedua ada kedalaman, merupakan jumlah ataupun volume produk yang dijual dan dibeli pada tingkat harga tertentu. Dan yang terakhir ada resiliensi, adalah kecepatan perubahan harga menuju harga efisien setelah berlangsungnya penyimpangan atau ketidakstabilan harga. Kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Menurut Kashmir, pada tahun 2010, ada 9 tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama ada untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua ada untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga ada untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau hutang. Yang keempat adalah untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Yang keenam ada sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang. Yang ketujuh ada untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar. Dan yang kesembilan adalah menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Berikut adalah beberapa rumus dan contoh rasio likuiditas yang paling sering digunakan, yaitu A. Rasio lancar atau current ratio merupakan cara perhitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibandingkan dengan cara lainnya. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar atau current asset. Jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Rumus perhitungan current ratio adalah sebagai berikut. Current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 miliar dan kewajiban lancar sebesar 5 miliar. Current ratio perusahaan itu adalah 2:0. Biasanya perusahaan industri yang memiliki rasio lancar di bawah 1:0 kali adalah perusahaan retail. Hal ini dianggap wajar oleh para investor karena perusahaan-perusahaan ini
biasanya dapat mengajukan kredit jangka panjang kepada pemasoknya dan kredit jangka pendek pada customernya. Ini berarti perusahaan retail memiliki piutang yang lebih tinggi daripada utang jangka pendeknya, yang biasanya tidak diperhatikan oleh rasio lancar. Perusahaan ini juga dapat mempertahankan jumlah inventarisnya dalam neraca jika perusahaan berjalan dengan baik. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktivanya lebih besar dibandingkan kewajiban yang dimiliki. Namun jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3,0, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa saja perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancar secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancar secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah ini, maka perhitungan rasio yang lebih rinci perlu dilakukan. Kita masuk pada rasio yang kedua, yaitu rasio cepat atau quick ratio. Merupakan penjelasan yang lebih lanjut dari current ratio. Perhitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena sulit untuk ditukar dengan kas, sehingga quick ratio jauh lebih ketat dari current ratio. Cara perhitungan quick ratio yaitu quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dan dibagi dengan current liabilitas. Misalnya perusahaan B memiliki aktiva lancar senilai 15 miliar, inventaris sebesar 3 miliar dan kewajiban lancarnya sebesar 6 miliar. Maka rasio cepatnya adalah 15 miliar dikurang 3 miliar dibagi dengan 6 miliar sama dengan 2,0. Hasil perhitungan quick ratio jika lebih dari 1:0 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun jika nilainya di atas 3,0 maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Boleh jadi kas perusahaan jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Sebab lain adalah karena tingginya piutang perusahaan tersebut. Perusahaan yang memberikan jangka waktu 30 hari kepada pelanggan untuk melunasi utangnya memiliki likuiditas lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memberikan waktu 90 hari kepada pelanggannya untuk melunasi utang. Namun posisi likuiditas perusahaan juga ditentukan oleh negosiasi perusahaan mengenai utang terhadap pemasoknya. Likuiditas perusahaan tetap tinggi meskipun piutang pelanggannya butuh waktu 30 hari untuk dilunasi. Selama utangnya terhadap pemasok memiliki jangka waktu yang lebih lama, 120 hari misalnya. Quick ratio dapat dijadikan acuan yang lebih baik karena berfokus pada aktiva lancar yang mudah untuk menjadi kas. Selanjutnya, kita masuk pada cash ratio, yaitu adalah perhitungan likuiditas lainnya yang melibatkan kas perusahaan, di mana manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuannya. Berikut adalah cara perhitungannya. Cash ratio sama dengan kas ditambah marketable securities dibagi dengan current liabilitas. Misalnya, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 miliar, surat berharga senilai 3 miliar, dan kewajiban lancar sebesar 5 miliar. Maka cash rasionya adalah 0,6. Rasio kas jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif, yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Itulah rumus dan contoh rasio likuiditas yang paling sering digunakan. Rumus dan contoh rasio likuiditas yang telah dijelaskan di atas selalu melibatkan angka-angka dari aktiva lancar dan kewajiban lancar. Informasi dari hasil pembagian kedua akun tersebut penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Kita masuk pada rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Rasio perputaran kas menampilkan perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih berupa semua komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar jumlah penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Rumus rasio perputaran kas sebagai berikut. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih per modal kerja bersih dikali dengan 100%. Dan yang terakhir adalah working capital to total asset ratio.
Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan posisi modal kerja. Hakikat akuntansi sangat berpengaruh pada rasio jenis ini. Rumus rasio ini sebagai berikut. Working capital to total asset ratio sama dengan current asset dikurang dengan current liabilities per total asset dikali dengan 100%. Baiklah, saya rasa itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan di video ini mengenai rasio likuiditas. Jika ada kesalahan saya dalam pengucapan ataupun penyampaian, saya memohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.